Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bisa kursus bahasa Arab meskipun daring ya. Ya, semoga semangatnya masih tetap sama walaupun tidak tatap muka ya. Ini sudah ada yang hadir, di sini ada lumayan lah ya. Hari ini kita akan belajar kaidah dasar bahasa Arab ya. Ada qawaidnya. Nanti tuafel itu ada fahmul masmu, sama qawaid dan fahmul makruh. Nah, ini kita belajar kaidah dasar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada huruf atau al-harfu, ya, al-harfu atau harfun itu terbagi menjadi dua, ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kayak alif, ba, ta, sa, ja, jim dan seterusnya ya, itu huruf hijaiyah. Kemudian ada huruf ma'ani, huruf yang bermakna, itu yang memiliki makna. Seperti wa yang bermakna dan, kemudian summa bermakna kemudian, fi bermakna di, kemudian ka bermakna sebagai, dan ila bisa bermakna ke ya. Tuh ya, jadi ada dua. Ada huruf hijaiyah, ada huruf yang ma'ani atau yang bermakna. Nah, selanjutnya selain huruf ada juga kata ya. Kok lewat? Ada al-kalimah. Al-kalimatu atau kalimatun. Al-kalimat, kata-kata terbagi menjadi tiga. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Ya itu nyebutinnya. Atau fi'lun, ismun, harfun. Fi'il berarti kata kerja, isim kata benda, dan huruf itu huruf. Fi'il itu berkaitan dengan waktu. Kemudian isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Contoh fi'il. Fi'il ini terbagi menjadi tiga juga. Contoh fi'il ada nasoro, kemudian yansuru, dan unsur. Fi'il ini terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, fi'il mudore, dan fi'il amar. Fi'il madi itu karena berkaitan waktu, maka fi'il madi ini masa lampau. Contohnya nasoro, fi'il mudore, karena berkaitan dengan waktu, fi'il mudore ini yang sedang berlangsung. Kemudian fi'il amar itu perintah. Jadi kalau nasoro itu artinya telah ya, telah menolong. Yansuru artinya sedang menolong. Nah, kalau unsur ini baru pemerintah. Perintah itu baru minta untuk dikerjakan ya, sesuatu yang dimintakan. Kemudian isim. Isim ini yang tidak berkaitan dengan waktu. Tidak terikat waktu. Contohnya apa? Kitabun, qalamun, jami'atun, kemudian babun, kurrosatun, misbahun. Nah, itu isim ya, kata benda. Tidak berkaitan dengan waktu, tidak terikat waktu. Kemudian ada huruf. Ini kitabun artinya buku ya. Kemudian kolamun, pulpen, jami'atun, kampus. Nah, kemudian ada huruf. Kalau huruf, di sini ada huruf
huruf al-ma'ani ya, huruf yang bermakna, yang memiliki makna. Ada wa. Wa kalau di Indonesia dan, summa kemudian fa, maka, ka, seperti bi bisa diartikan dengan ya. Itu ya, jadi tanqasimu kalimah ila salasah. Kalimat terbagi menjadi 3. Jadi aksamul kalimat ya, ada fiil, isim, dan huruf. Nah ini qawaid bahasa Arab itu ini. Fiil, ada isim, dan huruf. Tentunya dari yang 3 ini masing-masing ada cirinya. Fiil memiliki ciri, isim punya ciri gitu. Kalau yang tidak ada ciri fiil dan tidak ada ciri fiilnya, tidak ada ciri fiil dan isim disebutnya huruf. Lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu barangkali. Terkait aksamul kalimat atau anwaul kalimat. Tidak ada, Pak. Ya, diteruskan ya. Nah, ini kan ada fiil, isim, huruf. Fiil kata kerja, isim kata benda, huruf ya huruf. Kalau fiil berkaitan dengan waktu, isim tidak berkaitan. Maka fiil ada 3, ada fiil madi, waktu yang lampau, fiil mudore, waktu sekarang, fiil amar yang perintah itu, yang belum dikerjakan. Nah kalau ini digabungkan, bisa menjadi jumlah mufidah. Jumlatun mufidatun atau al-jumlatu al-mufidatu. Kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat sempurna, kalau di bahasa Arab jumlah mufidah. Contoh jumlah ya. Zahaba Ahmadu ila suqi. Nah, zahaba ini fi'il madi. Nah, ke sini. Ahmad ini isim, ila huruf, asuk disebutnya isim. Nah, seperti itu. Zahaba fi'il madi berarti di sini telah ya artinya. Telah pergi. Siapa yang telah pergi? Ahmad. Nah, kemana ya? Ila ke pasar. Telah pergi Ahmad ke pasar. Nah, kalau diartikan seperti itu. Al-jumlatu al-mufidatu. Kalau pengertiannya sendiri, jumlah mufidah itu yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan bisa bermakna, memberikan arti yang sempurna. Jadi sempurna gitu. Ciri sempurnanya subutul kalam. Jadi yang mendengar pun tidak akan bertanya lagi. Contoh yang tidak sempurnanya kalau ini hilang misalkan salah satu. Dhahaba ila suq. Nah, orang kan akan bertanya, siapa yang pergi? Kalau ditulisnya hanya dhahaba ila suq saja. Kalau ini mah sudah sempurna. Dhahaba Ahmad ila suq. Begitupun ketika hanya apa ya? Ahmad ila suq saja. Ahmad ke pasar saja. Itu belum sempurna. Nah, itu ya. Ya, ini sederhana saja ya. Jadi kita dasarnya. Kaidah dasarnya. Masih ada? Ini masih ada. Ada ismun. Kalau kata benda, nah, ismun itu apa? Al ismu huwa
kalimatun dalat ala makna walam tuktaron bizamanin. Isim itu adalah kata yang menunjukkan atas makna dan belum terikat atau terikat waktu ya, dan tidak terikat waktu. Contohnya tolibun, kemudian timsahun, syajarotun, bayitun. Nah, itu ya isim. Tolibun, ini mahasiswa. Timsahun, buaya. Nah, bukan mahasiswa buaya ya. Timsahun ya buaya saja. Syajaroh, pohon. Syajaroh, pohon. Baitun, rumah. Jadi bisa dinamai nama-nama orang, kemudian nama-nama hewan, kemudian nama-nama tumbuhan, juga nama-nama barang dan lain sebagainya. Itu isim ya. Itu isim. Banyak ya. Contoh nama orang, Falahun. Nah, itu. Ada Tolibun, ada Ustadzun. Dan apa lagi? Tilmizun, nah, murid. Itu nama-nama orang. Ustadzatun, itu nama-nama orang. Muhadir, nah, itu dosen ya, muhadir. Kemudian nama-nama hewan, misalkan timsahun. Kemudian apa? Buaya. Kirdun, nah itu berarti monyet. Kemudian dajajah, nah, dan lain sebagainya. Masih banyak. Selanjutnya alamatul isim. Alamatul ismi. Ciri-ciri isim. Nah, ini tanda kata benda. Yang pertama ada al-khafdu, kemudian at-tanwin, dan alif dan lam, dan huruf jar. Nah, ini ciri isim. Ciri isim itu yang kalau kita lihat bisa menunjukkan itu isim gitu. Jadi kalau orang mah, misalnya di sini ada Lisa. Nah, orang ketika menyebutkan Lisa itu misalkan yang mahasiswa yang suka jajan seblak, nah, pedasnya pedas banget. Kemudian yang dia sukai, misalnya dia suka minum jus alpukat. Oh, orang teh tahu. Oh, itu mah Lisa. Nah, ketika orang menyebutkan mahasiswi yang suka beli seblak pedas banget di DPR, terus suka jus alpukat, nah, orang tahu itu Lisa. Nah, ini pun demikian ya, ketika kita lihat di sini ada tanwinnya, kemudian ada alif lamnya, kemudian ada khofat, ada huruf jarnya, ada kasroh di akhirnya, itu ciri daripada isim. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Nah, ini kan ada, dilihat di sini ada kasrohnya, mi-nya ada kasroh, hi-nya ada kasroh, kemudian ada kasroh juga, ni-nya, dan mi-nya ada kasrohnya. Kemudian tanwin, ciri daripada isim tanwin. Kurosatun, nah ini cirinya tanwin. Ya. Kemudian kursiun, nah ini isim. Ada tanwinnya. Ada yang masuk. Kemudian alif lam. Nah, alif lam satu contohnya. Alif lamnya ini alif lam. Kemudian al-kursiyu. Nah, ini juga ada alif lamnya. Nah, kalau tidak ada tiga,
ada sebelumnya huruf jar. Fil fasli misalkan. Fil fasli. Nah, kemudian minal jum'iyati. Fil fasli artinya di kelas. Kemudian minal jum'iyati artinya dari kantin. Nah, itu jadi ciri daripada isim ya. Sakana. Fi'il. Asaburatu. Isim. Al-kursiyu. Isim. Namlatun. Isim.